Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Dalam bacaan pertama kita bisa mendengarkan di sana Tuhan meminta kepada Musa supaya meninggikan ular tedung untuk menyelamatkan bangsa Israel yang terkena bisa ular tedung itu. Dalam hati saya juga bertanya-tanya, mengapa kok ular yang ditinggikan? Padahal ular menjadi simbol dari setan. Kenapa justru ditinggikan? Nah, Tuhan mau untuk mengungkapkan kepada kita, jangan kita hanya berpikir bahwa kalau ular ini menjadi simbol setan, satu-satunya simbol setan adalah ular. Bukan, tetapi justru di sana mengungkapkan bahwa jika Tuhan bertindak akan ada keselamatan. Justru kalau ibu bapak perhatikan, kalau ada ular lalu ditinggikan dengan lilitan tangkai di sana, kan itu menjadi simbol apotek juga. Timbul penyembuhan juga, obat juga di sana mau diungkapkan. Bukan berarti bahwa kita minum dari pil setan, enggak. Tetapi kita bisa melihat bahwa ada unsur ular itu kan usia panjang, umur panjang juga. Ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan. Nah, ular saja bisa digunakan untuk seperti itu. Apalagi sang putra yang ditinggikan juga di tiang salib. Di sana tidak hanya menyelamatkan dari penyakit, tetapi menyelamatkan dari dosa. Supaya orang yang memandang salib itu dan meyakini bukan dia mengalami penghakiman, tetapi mengalami penyelamatan. Dan juga diungkapkan di sana sesuatu yang luar biasa dari sisi salib itu. Salib adalah pemberian diri Tuhan untuk kita. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Lalu sekarang bagi diri kita, salib tidak hanya sekedar simbol kekristenan, tetapi harus sampai kepada unsur yang paling dalam adalah Dia yang disalibkan itu telah menyelamatkanku, maka kita harus dengan menggunakan salib itu harus dengan tanda kebanggaan. Walaupun kadangkala kita kebablasan dalam hal itu. Karena salib seringkali dipakai untuk jimat. Ya kita bisa melihat bahwa yang ada di dalam misalnya tradisi kita, orang seringkali memintakan berkat untuk salib. Kalau ditanya dipasang di mana? Di rumah. Tapi kalau ditanya berapa kali Anda menggunakan salib yang dipasang di rumah itu untuk berdoa? Salib yang dipasang ditempel di ruang tamu berapa kali Anda pakai untuk berdoa? Tidak pernah, karena dianggap sebagai jimat untuk melindungi ruang tamu. Lalu ada orang minta pemberkatan rosario. Baik, salibnya juga yang diberkati di sana, tapi dipasang neng mobil. Saya tanya juga dalam hati, apakah
orangnya yang berdoa atau mobilnya yang berdoa. Gitu. Ada banyak hal yang digunakan sampai kebablasan kita. Tapi hari raya ini atau peringatan ini atau pesta ini mengingatkan kepada kita supaya kalau kita menggunakan simbol salib, ada rasa bangga di sana bahwa kita diselamatkan. Seperti Santa Helena pada saat dia menemukan salib itu, saking bangganya dia menemukan salib itu, lalu dibuatkannya satu basilika besar di tempat makam Tuhan Yesus, di tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan, dan tempat di mana salib itu ditemukan. Dibuat satu basilika besar. Dan satu basilika itu sungguh-sungguh luar biasa besarnya, sehingga 3 tempat yang dianggap itu suci, itu menjadi tertutup, menjadi satu gereja yang sungguh-sungguh luar biasa indah pada waktu itu. Dan sudah semenjak itu, lalu mulai timbul upacara, dimulai dari penemuan salib itu sampai 8 hari di sana. Dan itu menjadi hari yang khusus, dikhususkan. Orang mulai diingatkan bahwa salib bukan hal yang menakutkan. Karena pada waktu dulu, sebelum kekristenan itu diakui oleh Kekaisaran Romawi, simbol kekristenan bukan salib, tetapi lebih ikan. Kenapa? Karena salib itu identik dengan kekejaman. Lalu timbulnya ikan. Lalu mulai setelah penemuan ini, simbol kekristenan menjadi salib. Karena orang lebih disadarkan dengan aspek keselamatan, penyelamatan, kasih Tuhan itu sendiri yang mau diungkapkan. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih, maka kita bisa bertanya dalam diri kita. Kalau kita memegang salib, memandang salib, apakah iman kita juga dibangkitkan untuk mengalami kebanggaan bahwa kita ini adalah orang yang terselamatkan. Lalu yang kedua, apakah dengan kita juga dalam tanda kutip mengartikan salib dengan penderitaan yang harus kita lalui dalam kehidupan ini, kita tetap setia menggantungkan seluruh juga penyelamatan itu kepada Tuhan kita. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, pendek kata sebetulnya hari peringatan salib suci ini mengandung banyak makna dalam kehidupan kita. Maka marilah kita hening sejenak.